Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kali ini saya akan mengulas sebuah cerita Perang Dunia Kedua dari pasukan Rusia atau Uni Soviet, di mana film ini adalah pertarungan mengerikan di mana Rusia atau Uni Soviet itu berusaha untuk membendung serangan dari pasukan Nazi. Kisah ini adalah kisah nyata, dan jika penasaran dengan jalan ceritanya, langsung saja mari kita putar intronya. Di Moskow, tahun 1941, selama serangan udara di kota, Jerman menjatuhkan banyak sekali bom. Film ini diawali dengan kita diperkenalkan dengan pilot tentara merah Soviet yang bernama Nikolai Komlev. Di hari itu, kepulangannya dari bertugas, dia menyelamatkan seorang wanita yang kupon makanannya dirampok oleh dua orang pria. Dan di sanalah Nikolai untuk yang pertama kalinya berkenalan dengan Olga. Gadis tersebut nampak masih begitu canggung dan ketakutan, sehingga dia langsung pergi. Tanpa dia sadari, dia menjatuhkan sapu tangannya. Bye, Olga. Take care. Beberapa hari kemudian, Nikolai tidak sengaja bertemu dengan Olga untuk yang kedua kalinya. Sehingga di kesempatan itulah Nikolai mengembalikan sapu tangan Olga yang jatuh kemarin. I'm going to Tushino with my gunner tomorrow. And he'll too. Heard of it? Hari demi hari, minggu demi minggu, hubungan mereka berdua semakin dekat dan semakin intens. Dan di hari itu juga, Nikolai baru tahu bahwa Olga adalah pemain teater. Namun sayang, akibat perang yang terjadi ini, Olga dan kelompoknya sudah tidak pernah manggung lagi. Di garis depan, bulan Desember tahun 1941, Nikolai menjalankan sebuah misi untuk menyerang konvoi dari pasukan Jerman. Get ready, Showdown. Awalnya mereka unggul, namun sayang tembak mesin pesawatnya macet dan mereka pun tertembak hingga jatuh. Incoming! Move it! Incoming! Jerman yang tahu bahwa pesawat itu jatuh langsung saja dari pos penjagaan mereka mengirim rombongan untuk mengejar musuh mereka. Smoke bomb stuck. Hang in there, Showdown. Kembali ke pesawat Nikolai. Di sana, si penembak yang bernama Sota berusaha untuk bangkit dan membangunkan Nikolai. Namun mereka tidak bisa lama-lama, mereka harus segera membakar pesawat mereka dan langsung pergi dari sana. Namun sayang disayang bahwa pasukan Nazi telah sampai di tempat mereka. Dan mau tidak mau, mereka harus bertarung dengan puluhan pasukan Nazi tersebut. Now it's done.
Pada akhirnya amunisi mereka pun habis dan hal yang paling masuk akal adalah mereka harus segera kabur dari sana. Nikolai pun terpental oleh bom Nazi, namun Sota dengan kuat menggendong Nikolai untuk melanjutkan pelarian mereka. Tapi kembali lagi mereka apes, tidak ada jalan selain mereka harus menyeberangi sungai. Dengan begitu, Sota memutuskan untuk menghanyutkan Nikolai yang tidak berdaya itu. Dan Sota, dia kembali menghadapi puluhan pasukan Nazi itu seorang diri. Hari pertama perjuangan Nikolai. Dia akhirnya sadar dari pingsannya. Namun sayang ada 2 pasukan Nazi yang ada di pinggir sungai. Sehingga Nikolai harus bisa kabur dari deru tembak yang begitu amat brutal tersebut. Meskipun pada akhirnya kakinya tertembak juga. Namun semua itu tidak masalah selama dia masih hidup dan masih ada harapan di depan matanya. Keesokan harinya, Nikolai terus saja berjalan kaki. Di tengah padang salju yang begitu sangat ekstrim, dia juga berusaha membuat obat-obatan herbal dengan harapan bisa sedikit mengurangi rasa sakit yang ada di tubuhnya. Dari pagi, siang hingga malam pun tiba, Nikolai beristirahat di perapian ala kadarnya. Namun di hutan tersebut nyatanya bukan hanya Nazi yang menjadi ancamannya, karena tiba-tiba ya, para serigala-serigala yang kelaparan itu cukup membuat hutan itu menjadi lebih mencekam. Keesokan harinya, kembali lagi Nikolai berjalan kaki. Namun siapa sangka bahwa serigala tadi malam kembali mengejarnya. Nikolai tidak bisa sembarangan membuang amunisi pistolnya. Dia terus berlari masuk ke dalam hutan. Dan sayang dia tersudut, karena di balik hutan sana tepat berdiri sebuah pos Nazi. Tapi untunglah, tiba-tiba muncul serangan dari pesawat Soviet yang jelas membuat serigala-serigala itu takut dan kabur. Namun ternyata tiba-tiba ada satu Nazi muda yang bersembunyi di hutan tepat di depan Nikolai. Dan beberapa waktu kemudian, di pos yang diserang tadi didatangi oleh polisi militer Nazi. Di sana, sang letnan ditunjukkan 3 mayat termasuk Nazi muda yang ditembak oleh Nikolai tadi. Dan disinilah masalahnya, bro. Letnan tersebut begitu amat jeli melihat anomali di sana. Dia begitu jeli melihat mayat Nazi muda tersebut. Dia menemukan sebuah luka tembakan pistol yang menembus dada mayat itu. Sangat tidak mungkin jika Nazi muda itu mati karena serangan pesawat. Sehingga di detik itu juga dia tahu bahwa pilot yang mereka buru yaitu Nikolai ada di sekitar hutan di depan matanya. Berhari-hari kemudian, kita diperlihatkan kembali Nikolai di hari itu. Keadaannya semakin parah. Bahkan dia langsung melahap mentah ikan yang berhasil dia temukan. Dan setelah itu yang dia tahu hanyalah terus berjalan. Dan itu adalah hari ke-10 Nikolai bertahan hidup di tengah hutan yang dikuasai oleh para Nazi itu. Di malam itu kakinya sudah membusuk. Jelas tidak ada rasa sakit yang lebih dari itu. Hingga hari kembali pagi, para serigala itu nyatanya masih mengikuti Nikolai. Dan tanpa ada halangan apapun, Nikolai kembali dikejar oleh mereka. Dan ya, untung saja Nikolai tidak tertusuk di jebakan tersebut. Dia masih berusaha untuk bertahan, lalu dia mencoba untuk membuat penghangat di lubang tersebut. Hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Di dalam mimpinya, dia kembali mengingat hari di mana dia berpamitan dengan Olga sebelum dia berangkat bertugas. Dan karena perang adalah hal di mana kematian bisa terjadi kapanpun, Olga memberikan Nikolai sebuah malam yang penuh dengan kehangatan. Nikolai pun kembali bangun dengan tangisan di matanya. Namun tiba-tiba,
Untung saja Nikolai berhasil mengalahkan serigala tersebut dan dia pun kembali pingsan. Beberapa jam kemudian dia bangun di atas gerobak di bawah tumpukan jerami dan ternyata dia diselamatkan oleh seorang warga sipil yang menemukannya. Di desa tersebut sudah dikuasai oleh Nazi dan untung saja Pak tua itu lolos dari pemeriksaan dan segera membawa Nikolai ke rumahnya. Sampainya di rumah Pak tua itu, Nikolai langsung mendapatkan perawatan yang begitu intens dan Pak tua itu adalah seorang pandai besi. Dia juga memanggil perawat setempat yang bernama Misa, di mana mereka semua tahu bahwa Nikolai tengah mengalami yang namanya radang dingin dan sangat parah dan harus dioperasi secepatnya. Dan karena tidak mungkin mereka membawa Nikolai ke rumah sakit secara terbuka karena wilayah desa itu sudah dikuasai oleh Nazi. Anak menantu Pak tua itu protes, jika ketahuan Nazi mereka tengah menyembunyikan tentara Soviet maka mereka akan dalam bahaya. Tapi justru si Pak mertuanya itu marah dan tegas bahwa mereka semua harus menyelamatkan tentara mereka. Dan jika ketahuan oleh para tentara Nazi, si Pak tua itu memerintahkan menantunya untuk membawa si komandan merah itu kembali ke pasukannya yang berada di Moskow, apapun yang terjadi. Dan benar saja, di malam itu tiba-tiba si letnan Nazi itu mendatangi rumah Pak tua itu. Dengan begitu mereka semua panik dan segera menyembunyikan Nikolai di basement. Di sana Pak tua berusaha bersikap sesantai mungkin dan dia mendapatkan tugas untuk memperbaiki besi motor mereka. Di sana letnan bersikap sangat intimidatif dan begitu curiga kalau rumah itu tengah menyembunyikan sesuatu. Sedangkan di bawah basement sana, Misa menahan mulut Nikolai yang tengah kaget dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan sedikit keributan tersebut, letnan itu berhasil mendengarnya. Dan meskipun Pak tua itu beralasan bahwa suara itu hanyalah tikus, letnan itu tetap saja mengeluarkan pistolnya dan menembakkan itu ke arah bawah, yang dimana tembakan tersebut menyerempet telinga si menantu. Rats. Lalu letnan dan anak buahnya pun masuk ke dalam rumah si pandai besi. Di sana, beliau menemukan bekas perban dan juga peralatan obat-obatan. Sehingga tidak salah lagi, ada yang disembunyikan dari mereka. Langsung saja, si letnan itu melabrak kembali gudang si pandai besi dan langsung membuka ruangan basement. Dan untung saja, Nikolai ternyata sudah dibawa pergi oleh Misa dan juga si menantu. They're also on the move. Langsung saja, kita diperlihatkan letnan itu membakar habis rumah keluarga si pandai besi. Dan dengan keji pula, dia menggantung mereka semua hidup-hidup. Tanpa divisi tambahan, letnan membawa 2 prajuritnya untuk mengejar Nikolai yang pasti belum jauh dari mereka. Kembali ke duo yang tengah menyeret Nikolai itu. Mereka terus berjuang dengan begitu sangat keras. Tanpa mereka sadari, jejak mereka telah diikuti oleh letnan dan juga 2 anak buahnya. Di tengah badai salju itu, mereka terus berjuang. Dan di belakang mereka ada pasukan letnan yang terus saja mengejar mereka. Dan untunglah, akibat badai tersebut jejak mereka hilang. Sehingga letnan menginstruksikan kedua anak buahnya untuk berpencar. Kembali ke duo itu. Di waktu istirahat mereka, di sana si menantu sudah ingin menyerah. Namun tidak dengan si Masa. Masa masih bertekad kuat untuk bisa membawa Nikolai ke Moskow. Kembali ke letnan, di sana dia ternyata berhasil menemukan Nikolai yang terbaring sendirian. Sehingga dia pun langsung mendekatinya. Dan ya, Nikolai menembakkan pelurunya tepat pada waktunya. Dengan suara tembak tersebut, duo itu kembali ke Nikolai dan si menantu itu semakin panik karena Nikolai telah membunuh letnan Nazi. Semakin buntu pikirannya, dia pun berencana untuk mengajak Masa menyerahkan si Nikolai. Langsunglah si menantu itu mendapatkan bogoman mentah dari Masa. Bastard, I saved you! Dan si menantu itu pun kabur dari sana. Dua Nazi itu pun berkumpul dan salah satu dari mereka berhasil menangkap si menantu itu.
Niat si menantu itu ingin menyerah dan mengatakan bahwa dia bisa mengantarkan mereka ke Nikolai. Namun sayang, si tentara Nazi itu tidak mengerti apa yang dikatakan si menantu, sehingga si menantu itu kabur dan mati tertembak saat itu juga. Sedangkan masa terus saja dia menyeret Nikolai hingga hari mulai malam dan dia berhasil sampai di garis perbatasan depan parit antara Nazi dan juga Soviet. Di sana, massa terus merangkak di tengah pertempuran. Bahkan para pasukan Soviet memantau gerakan massa. Yang awalnya mereka kira massa adalah musuh, sehingga setelah diperiksa, mereka semua tahu bahwa massa adalah orang Soviet yang tengah menyelamatkan seorang prajurit yang terluka. Dan langsung saja massa mendapatkan bantuan dari para prajurit dan mengatakan bahwa tugas massa sudah selesai. Massa yang bangga telah menyelesaikan tugasnya, dia lupa bahwa dia masih di atas parit. Dan I told you we'd make it. Okay, careful now. ya, massa tewas ditembus oleh peluru panas dari arah parit Jerman. Wound to his right shin, laceration. Langsung saja Nikolai dibawa ke rumah sakit. Di sana si perawat mendiagnosa penyakit Nikolai yang begitu sangat parah. Di antaranya kedua pergelangan kakinya yang patah, luka tembak, pneumonia bilateral dan juga radang dingin di jaringan lunak persial. Yang sebagaimananya itu, dia harus diotopsi secepatnya. Dan meski jantungnya masih bergerak normal, tapi itu semua bisa juga berhenti kapanpun. Berhari-hari kemudian, Nikolai akhirnya siuman dari komanya. Dan di hari itu jugalah dia baru menyadari bahwa kedua kakinya telah diamputasi. Yang mengartikan bahwa mungkin dia sudah tidak akan bisa menjadi pilot lagi. Dia hanya bisa berbaring dan memutar semua ingatan-ingatan buruknya. Sungguh sangat malang nasib Nikolai. Kita diperlihatkan begitu banyaknya para pasukan yang dirawat di rumah sakit tersebut. Berita-berita juga berdatangan tentang politik sembrono yang dilakukan oleh para pendukung Hitler, yang dimana sangat merugikan Jerman. Jutaan nyawa melayang di front Soviet Jerman. Sedangkan Nikolai, dia masih terpuruk di dalam kesedihannya. Bahkan dia tidak sanggup untuk mengirim surat kepada Olga. Dia begitu sangat malu dan merasa tidak berguna. Sedangkan Olga, dia sendiri selalu menanti kabar dari Nikolai. Dia hanya bisa menangis di dalam ketidaktahuannya. Entah Nikolai masih hidup atau sudah gugur. Beberapa bulan kemudian, dia dikasih sebuah kaki palsu oleh sang dokter. Dan kebetulan juga di hari itu rumah sakit kedatangan sebuah grup teater yang akan mengadakan sebuah pertunjukan guna membangun kembali moral para prajurit. Dan itu adalah regu teaternya Olga. Sungguh tidak disangka, Nikolai yang awalnya tidak tertarik, dia mendengar di mana MC mempresent sebuah nama, yaitu Olga. Sehingga ketika Nikolai mendengar nama itu, dia lalu berusaha untuk bangun dan menggunakan kaki palsunya. Dia tersungkur tak berdaya. Dia merangkak dengan sekuat tenaga hingga dia pun berhasil menggapai jendela. Dan benar saja, itu adalah Olga. Dan Nikolai sungguh tidak sanggup untuk memperlihatkan dirinya dengan keadaan seperti itu kepada wanita yang selama ini dia cintai. There you go. Berhari-hari kemudian, Nikolai menjalani latihan berdiri. Dia mencoba untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Bahkan saking kerasnya dia latihan, dokter sampai melarangnya untuk beberapa minggu. Nikolai mengalami perkembangan yang begitu sangat pesat dan Nikolai ingin bisa terbang lagi. Namun, kendati pun demikian, dokter ragu jika Nikolai bisa kembali mendapatkan kesempatan itu. Meskipun dia pernah mendengar bahwa ada pilot dari pasukan Inggris yang dibolehkan untuk terbang dengan keadaan yang serupa seperti Nikolai. Tapi itu masih simpang siur. Nikolai jelas sangat kecewa, tapi dia semakin menambah intensitas latihannya.
Hingga pada suatu hari, ketika dia berjalan-jalan di taman, sungguh sangat tidak disangka bahwa di sana ada Olga yang tengah bertemu dengan salah satu penggemarnya, di mana Olga ingin memberikan tiket pertunjukan gratis untuknya. Bertemulah Nikolai dan Olga di hari itu. Olga sangat terkejut melihat Nikolai, ternyata Nikolai masih hidup. Namun Olga hanya bisa menangis karena merasa Nikolai telah melupakannya. Dia pun langsung pergi. Tapi di saat itu dia mendengar dua dokter yang lagi berbincang-bincang dan mengatakan bahwa Nikolai ingin segera bisa bermain sepak bola meskipun dia menggunakan kaki palsu. Ya, kaki palsu. Sehingga dengan begitu, di sanalah Olga baru tahu bahwa Nikolai kini cacat. Sehingga tidak ada hal yang bisa menghalanginya. Dia kembali dan memeluk Nikolai dengan begitu sangat erat. Beberapa bulan kemudian, Nikolai dan Olga pun mereka akhirnya sudah menikah. Di sana, Nikolai masih berusaha untuk mengajukan tugas pilotnya, namun selalu saja gagal. Lalu di rumah, Olga tidak sengaja menemukan sebuah surat yang ada di kantong pakaiannya Nikolai dulu. Dan itu adalah surat yang pernah Masa tulis. Di sanalah Nikolai kembali teringat bahwa ada seseorang yang pernah berjuang untuk menolongnya. Dan itu adalah Masa. Dia menuliskan surat itu untuk ibunya, di mana isinya adalah rasa bangga dirinya karena dia akhirnya bisa bertugas bagaikan prajurit yang tangguh, yang dimana dia berusaha untuk menyelamatkan seorang kapten. Dengan begitu, bertemulah mereka berdua dengan Ibu Masa. Beliau hanya bisa menangis atas kematian anaknya. Lalu di sana Nikolai meminta izin untuk angkat bicara dengan kepala dokter divisi militer itu. Atas pengorbanan Masa yang begitu sangat berarti baginya, dia sekali lagi meminta surat izin kesehatan agar dia bisa mengajukan tugas penerbangan lagi. Di sana, Nikolai menceritakan perjuangan yang begitu amat berat yang pernah dia lakukan dan juga Masa agar mereka tetap hidup. Mungkin saja dokter bisa mempertimbangkan hal tersebut. Bahkan Olga yang sebagai istrinya, dia mendukung penuh agar suaminya bisa kembali bertugas. Di lapangan terbang Rensiman Tempur Uni Soviet pada bulan Januari 1943, mayor pasukan datang ke kamp tersebut dan marah-marah. Di dalam tenda, petugas radio tengah mendengar sebuah komunikasi, yang dimana komunikasi itu menjelaskan bahwa mereka tengah mendapatkan serangan dari 3 sisi. Dan yang terjebak di dalam pertempuran itu adalah seorang pilot dan juga penembaknya. Dan itu adalah pesawat IL-2. Mungkin itu dari rensimen penyerangan ketiga yang berada hampir 20 km jauhnya. Dan itu ternyata pertempuran yang dilakukan oleh Nikolai. Ya, kini dia kembali bisa terbang dan melakukan tugasnya sebagai seorang pilot pesawat tempur. Dan pertarungan itu benar-benar sangat epik. Pesawat Nazi itu berhasil merotasi dirinya ke belakang. Dan lebih parahnya lagi, pesawat Nikolai kehabisan amunisi dan hanya tersisa 2 rudal saja. Si penembaknya menyarankan kaptennya untuk balik ke markas. Namun Nikolai tidak mau melakukan hal itu. Nikolai kini dikejar oleh pesawat Nazi. Di sana jelas dia mencari berbagai cara untuk bisa lepas. Namun tetap saja si penembak yang ada di jok belakang, dia semakin khawatir dengan posisi mereka. Sehingga tidak ada yang bisa Nikolai lakukan selain terbang tinggi menembus awan. Misi Nikolai adalah menghancurkan jembatan. Tapi masalahnya, misil yang dia miliki hanya tinggal 2 saja. Itu sama saja dengan judi. Sedangkan pesawat Nazi terus saja mengejar mereka dan memojokkan mereka. Nikolai benar-benar terpojok akan deru tembak dan berbagai pengalian sudah dia lakukan.
mereka semakin terpojok dan mendapatkan tembakan yang begitu amat brutal. Di sana, Nikolai sudah bisa melihat jembatan yang menjadi targetnya dan langsung saja dia pun menembakkan roket terakhirnya. Sayang sekali tembakannya meleset. Namun, persekian detik saja, dia terpikirkan oleh sebuah trik yang begitu sangat brilian, di mana dia tiba-tiba terbang rendah sejajar dengan jembatan tersebut, dan di tengah deru tembak itu, dia menghalangi pandangan pilot Nazi yang mengejarnya. Dan ya, akhirnya jembatan itu berhasil dihancurkan. Nikolai pun lolos dan langsung terbang untuk mundur. Kembali ke camp, semua orang tercengang melihat satu pesawat yang mendaratkan kakinya di camp itu. Pesawat yang awalnya dalam kepungan kini bisa kembali dengan selamat. Bahkan telah berhasil menyelesaikan misinya. Nikolai keluar dari pesawat. Dia terjatuh di sana. Yang awalnya para prajurit mengira bahwa Nikolai ini mabuk. Pantesan dia begitu sangat nekat. Namun semua itu dibantah oleh sebuah fakta yang baru saja mereka ketahui, bahwa Nikolai adalah pilot tanpa kaki. Sehingga dengan rasa bangga yang ada di dalam dada, semua prajurit mengangkat tangan dan memberikan hormat setinggi-tingginya kepada Nikolai. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat epic sekali. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.